gantian. Tunggu aku tak roteng. Bisa teng. Bisa. Berapa? Bit. Gitu. Duh. Masih ono tanda nih. Rasa no, Pak. Repot lagi. Tarik Mas, Repot. tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Muria, lintas Pelukaran turun ke air Tiga Rasa. Kita double summit, jadi kita naik ke puncak Argo Sumbangan dan Argo Piloso. Kita sudah nyampe di part ketiga karena durasi. Jadi awalnya ini kan jadi part terakhir, kita nggak bisa karena terlalu panjang. Dimana pada part ini cerita kita akan dimulai dari puncak Argo Piloso sampai ke pos 1 jalur air Tiga Rasa atau bukan Pelukaran, Rejanu. Seperti ini kurang lebih bentuknya, jadi segitiga. Dan untuk part kali ini yaitu part turun dari Argo Piloso. Ini kita dari puncak Argo Piloso, kita turun menuruni punggungan. Jadi di awal video tadi kan ada intro atau cuplikan dari video cerita kali ini, kemudian di situ juga ada video sunset di suasana sunset di Argo Piloso ya. Dan ini sekarang kita masuk ke animasi 3 dimensinya. Ini jalur yang sangat melelahkan karena kita nggak bisa ngebut, karena kita harus banyak menggunakan 4 WD. Kita udah nyampe pos 2 dan masih menyusuri bunga, dan ini sudah sampai pos 1.
kita langsung loncat ke video versi manusia. Ini kita sedang packing tenda, persiapan untuk turun. Ini tadi kita udah selesai sarapan dan main dan menerbangkan drone. Untuk video drone bisa disimak di part setelah ini ya. Itu yang nampak di depan itu gunung atau puncak Argo, puncak atas angin dan Songgol Langit yang pas bendera itu. Kalau yang sebelah kanan itu puncak 29 atau puncak tertingginya kawasan Gunung Muria ini. Sebenarnya kalau cerah lumayan bagus di sini view-nya. Tadi malam juga bisa lihat city light. Cuman karena sering kabut, ya maklumlah kita akan mendaki di musim penghujan ini. Dan alhamdulillah juga kita nggak merasakan hujan ini. Walaupun ada air, tapi air itu dari kabut yang ketiup angin itu kan, kabut kena angin kenceng, jadi seolah-olah menjadi seperti hujan. Kita cepatkan aja ya ini videonya. Itu tadi video time lapse packing tenda. Ini sekarang kita mau turun. Sebelum turun kita foto-foto dulu. Terus kita ganti posisi, sekarang ganti pelang backgroundnya, dan pelang yang backgroundnya atas angin, sekarang backgroundnya B29. Sesi foto sudah selesai, sekarang waktunya persiapan turun. Kita ambil trackball dulu, kita pasang mode paling panjang karena kan kita akan turun. Jadi salah satu teknik penggunaan trackball itu kalau turun kita panjangkan, kalau naik kita pendekkan. Panjang dan pendeknya ini menyesuaikan dengan kontur. Makin miring maka kita panjangkan maksimal kalau turun, jadi kalau naik kita pendekkan maksimal kalau konturnya terlalu miring. Dan kita mulai jalan dulu. Ini Pak Dika mau membuat video dulu, jadi Mas Ramu ini turun duluan, pelan-pelan lah. Di awal turunan seperti ini konturnya masih bisa 2 WD, nggak perlu 4 WD bantuan tangan, cukup dengan bantuan trackball. Dan itu depan itu puncak Argo Jembangan yang kemarin kita isoma di situ, puncak Punuk Sapi nama lain. Kalau dilihat dari samping itu mirip punggung sapi ya, atau punuk sapi yang bagian belendungnya itu. Di sini view-nya lumayan bagus. Kita buat ini dulu kamera video 360.
Untuk versi reality nanti bisa dilihat di part selanjutnya. Kita putar dulu Q360 nya. Jadi kalau sampean mau lihat video reality 360 nya Mas Ramo di playlist video reality itu, Mas mau lihat itu jangan langsung di play. Jadi begitu masuk ke video kita pause dulu, kita langsung masuk ke settingan YouTube, kita pilih resolusi YouTube-nya yang paling tinggi baru di play. Nah, setelah di play kita bisa mutar-mutar, tapi kita diputar-putar ke kanan, kiri, atas, bawah, atau layarnya yang kita putar-putar pakai tangan juga bisa. Kalau pakai laptop atau PC berarti yang diputar-putar menggunakan mouse. Nah, di situ nanti kita akan seperti seolah-olah berada di video tersebut dengan pandangan 360 derajat. Kita jalan duluan menyusuri turunan di awal-awal setelah Argo Piloto. Alhamdulillah ini cuaca cerah, semoga cerah sampai bawah, jadi nggak perlu pakai mantel karena agak males juga sih kalau jalan menggunakan mantel sebenarnya. Ini ternyata kanan kiri jurang pemirsa, kemarin kan pas ini kabut jadi nggak terlalu kelihatan. Oh, ini ada rombongan tiktoker lari-lari kecil. Pak Dika belum kelihatan, ya udah nanti kita tunggu di pertigaan ya. Mas kamu jalan lagi sampai ke pertigaan yang kemarin kita ketemu, jadi nanti kalau lurus itu kembali ke Argo Jembangan dan nanti kita akan belok kanan. Suasana hutannya menyenangkan ya, seperti adem, cerah. Nah, ini kita sudah sampai pertigaan, kita nunggu dulu di sini, nunggu Pak Dika nyampe ya. Ini kalau sana, nah kemarin kita lewat dari sana. Nah, ini Pak Dika sudah nyampe, kita langsung skip, lanjut perjalanan turun. Kali ini kita akan turun ke kiri kalau dari arah Jembangan, kalau dari Piloso ke kanan. Kata Pak Deka di depan nanti kita akan ketemu hutan pisang liar. Pak Deka ini YouTuber juga ya, channel YouTube yang udah lama, isinya jalan-jalan, pendakian dan lain-lain. Bisa di follow, di subscribe, like channelnya Pak Deka. Ini channelnya Pajero Trip 789 Adventure. Pak Dika ini tadi dulu pembalap off-road ya, naik jeep. Sekarang beliau jadi ini apa namanya, karkun ya, karkun dari GT dan suka jauh-jauh itu. Ini turunannya makin ini ya, malahan ya, ternyata makin miring, hutannya lebat. Mungkin ini Gunung Muria yang agak adem ya, soalnya Mas Ramu pendaki beberapa puncak. Ini pendakian Mas Ramu yang ketiga di Gunung Muria, dimana ketiga pendakian Mas Ramu tuh beda puncak semua. Kita memasuki hutan pisang. Kita lihat-lihat, barangkali ada yang Mateng.
Jadi di bawah puncak Argowiloso ini banyak sekali pohon pisang, malah mirip seperti hutan itu. Di dengan kerapatan yang lumayan ini ya, sebelah kanan nanti di bawah itu semakin banyak pohon pisangnya. Cuman kita nggak nemu buah pisang yang matang, dan kita nggak tahu ini jenis pisang apa. Cuman kalau yang dijual-jual sama penduduk sekitar Muria ini biasanya ini pisang biar atau pisang tanduk. Banyak juga dijual sebagai oleh-oleh di kawasan makam Muria itu, yang wisata Iara itu. Biasanya yang di situ yang dijual jenis pisang biar atau pisang tanduk. Ini pisangnya ini kelihatan, tapi nggak ada buahnya, sayang sekali. Ini pisang liar. Sekarang masuk hutan bambu. Ini apa? Pring peteng, Pak? Bukan. Bukan. Hah? Ya ada airnya ini pek. Ini pring apa namanya? Itu ngapus ya. Pring hapus. Ini ada airnya mas. Bangunnya kebental nggak ada bangun ya. Ini dia. Itu betul susah. Ya, masalahnya nyobosnya pakai apa itu? Pakai ya harus siap alat. Ya iya. Nggak cukup harus siap alat. Selain itu juga Ya kalau terabas sama parang, kalau bawa parang ya rempong. Ini kita nemu rimbun bambu, ini juga mirip hutan. Ternyata ini bambunya berkoloni gitu ya modelnya. Gak tahu ini jenis bambu apa ini, soalnya ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Beda dengan bambu yang kita temui di Gunung Andong, Gunung Telomoyo, sama Gunung Lawu, itu besar-besar diameternya. Ini tandon air. dia tidak mau lagi mas. Tandon air. Tak mau lagi. Wah, tapi kotor sekali. Iya. Ini namanya tandun air. Soalnya dia nyampur sama sampah organik. Daun-daun tadinya pupuk ini bukan. Ya harus disaring. Sekarang udah susah ini, Pak. Udah jadi pupuk ini. Soalnya ini ruwet juga, kecuali dia dileki neng langit mindur kayak. Nah, misalnya kotorannya kotoran karena debu itu masih bisa. Sekarang kalau ini itu dia kasih jaring atasnya, Pak. Kayak di gunung apa itu, Gunung Wilis, atasnya kayak kasih jaring hitam tuh namanya apa, Pak? Paranet ya. Jadi ini tadi kita nemu tandon penampungan air hujan, cuman kotor, banyak daun-daunnya. Jadi harusnya teknik pembuatan tandon itu lebih baik yang di area terbuka gitu kan, atau di area bawah pohon, tapi di atasnya dikasih jaring paranet yang warna hitam itu, biar daun-daunnya tuh nggak jatuh ke air tapi numpang di jaring dan airnya tetap bersih. Ya jadi kotoran yang masuk ke air itu bukan daun tapi debu. Itu kan masih layak untuk dikonsumsi, tinggal dipakai filter. Tapi kalau udah kecampur daun itu ya daunnya nanti membusuk sehingga mempengaruhi kualitas airnya. Airnya malah jadi pupuk organik, pupuk cair organik malahan. Melewati terowongan. Ini nyakar ini dimaksud. Atau nanti ada lagi. Bukan, ini masih munisi sapana. Terus setelah sapana ketemu ke ini lagi. Panjang tapi sampai Rejenu ketemu asli panjang. Nah sapana kan terus hutan meranak tetap dan tergin tetap.
Ini kita ketemu turunan ekstrim dimana di sini area terbuka. Jadi ini karakternya berbeda dengan jalan yang sudah kita lalui. Biasanya kan kita ketemu turunan ekstrim tapi di tengah hutan. Ini di area terbuka, di kanan kiri jurang ini. Jadi kita turun di punggungan, kanan kiri jurang, cuman yang kiri agak mendingan, banyak vegetasi, tapi hasilnya baliknya jurang juga. Tapi yang kanan ini blank. Yang kanan ini, di lereng kanan ini isinya full pisang, cuman nggak syuting ternyata ini. Mas Ramu lupa nyutingnya. Di depan itu punggungan dari nggak tahu puncak apa itu, tapi yang besar di sebelah kanan itu puncak Natas Angin dan puncak Songgo Langit. Itu hutan pisangnya. Mesti ada mata mas. Nyarinya itu Kayak masih gampang kalau mau. ada tadi. Ya mesti ada mas. Oh, Pertama mas. misalkan mau nyari. Namanya mesti ada. Kita lanjutkan perjalanan. Ini semakin ekstrim saja ini kelihatannya. Harus sampai ngesot dan di beberapa titik Madep belakang. terus, nah ini terus jalan mundur kayak gini. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Ini Mas Ramu giliran turun setelah tadi nunggu Pak Dika agak jauh biar nggak tumbuhan. Mas Ramu terpaksa ikutan jalan mundur karena ini sudah terlalu ekstrim. Kalau ngesot ke depan takutnya jelunggup langsung nyemplung jurang ini yang sebelah kanan. Rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Right in your side, you will never see me coming. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Right in your side, you will never see me coming. Ini sudah terlalu ekstrim, kita lempar saja trackballnya itu. Nah, ini sebelah kiri sudah nampak jurangnya, vegetasinya agak terbuka itu. Sebelah kanan juga jurang. Ini jalur dengan lebar sekitar 1 meter dan kemiringan ini sekitar 75 derajat ya. Seperti ini cara Mas Ramu turun terpaksa nggak bisa berdiri ya, karena selain faktor kemiringan dan faktor beban, kadang keril itu agak mengganggu keseimbangan. Tapi untungnya ini ada tali-tali pengaman. Walaupun hasilnya nggak terlalu ngefek, tapi secara psikologis tali-tali ini membuat kita lebih yakin. Ini kita masih ketemu tali-tali ini.
Kita lihat Pak Deka beraksi lagi menuruni tanjakan ini dengan mode mundur karena saking ekstrimnya. Ini kalau kita jalan lurus jelas nggak mungkin. Nanti malah di mana sing wingi sing ekstrem Turunnya apa naiknya? turunnya. Sekarang giliran Mas Ramu turun. Jadi kalau kita ketemu jalur-jalur tali gini, itu sebaiknya antri atau gantian, karena tali itu dia punya kapasitas beban maksimal. Kalau dia melebihi beban itu bisa putus dan beresiko kita kelempar ke jurang itu. Tapi ini alhamdulillahnya kan kita turun pas sepi, kita cuma berdua, jadi bisa gantian, nggak terlalu ngoyo. Berbeda kalau pas turun terus banyak rombongan gitu ya agak repot juga. Tapi di Argopulasa tuh kemarin ada beberapa pendaki dari santri ya. Jadi santri dan siswa-siswa di sekitar sini tuh liburnya hari Jumat. Di ini kita turun pas hari Jumat, jadi mereka itu Kamis sore itu langsung ke Muria mendaki gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi ada yang tektok pagi ini baru berangkat, ada yang berangkat tadi malam yang nge-camp. Jadi kalau di sekolahan Islam di desa-desa itu masih banyak yang liburnya hari Jumat, dan hari Minggunya beberapa ada yang libur juga, beberapa ada yang masuk malahan. Itu di depan Pak Deka beraksi kembali mode mundur turunnya, dan Mas Ramu menunggu giliran turun. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Kapan dah? Atau udah? Hah? Belum? Nanti hampir sabanannya hampir habis. Hah? Sabanannya hampir habis. Ini Sabana ini berarti? Oh, tadi kita lihatnya sabanannya. Nah, asli kan karo. Oh, yang dimaksud Sabana itu. Sabanannya tapi gak bisa dilewati, mak bisa didelok tok. Ini kita skip videonya, tadi kita turun yang ada view terbuka, sekarang sudah masuk hutan lagi. Jadi langsung kita loncat ke POV yang baru ini. Jadi lebih aman. Jadi ya royote di jurang mengerikan ya. Kita itu udah simen enggak ada masih. Ada tangga nih. Enak. Sekarang giliran Mas Ramu turun. Jadi ini kita tadi gantian dengan Pak Deka.
Dan menurut Pak Deka ini jalur di sini semakin parah kehancurannya, teman sama pihak basecamp lebih safety karena diperbanyak tali pengamannya dan beberapa titik ada tangganya. Ini sekarang Mas Ramu mencoba jalan mundur untuk turun. Di depan itu ada tangga kombinasi antara akar, tali, dan besi. Ini kalau turun seperti ini trackball agak mengganggu. Lemparkan dulu saja, kita cari tempat yang aman buat melempar trackball biar nggak bablas ke jurang. Wes. Kita nunggu. Oke. Ini kita sudah mulai turun. Mantul. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and right in your side, you will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got Masih panjang ini akar-akarnya. Terus itu sampai mulai ini sampai Ya? Kayak gini terus. Waduh. Lah tadi katanya 3 jam, berarti terus 3 jam mengikuti jalan seperti ini. iya. Nggak bisa ngebut nih. Lek mungkin ini jam semua nanti baru Kembali kita ngantri turun lagi, kita bikin footage Pak Deka beraksi kembali seperti biasa, jalan mundur buat turun karena saking miringnya jalurnya. Demi keamanan kita kembali ke masa kecil, mundur-mundur gini, beranggang-beranggang, tapi ini berangkangnya mode mundur bukan mode maju. Ini kita ngantri supaya beban talinya cuma 1 orang, tidak 2 orang. Hah? Jadi ini Pak Deka nyuruh Mas Ramu jalan aja karena Pak Deka ini ya pakai tali buat pengaman, tapi mengandalkan akar-akar pohon. Sama sih Mas Ramu juga lebih mengandalkan akar tali itu buat keadaan darurat saja, tapi tetap dipegang seperti ini ya, dipegang tapi beban tetap Mas Ramu bebankan ke akar tambah ke trackball. Akar buat cadangan tetap Mas Ramu pegang seperti ini. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit.
place all. Ini ternyata truk punya motor terus, kita panjangkan lagi karena kita mode turun, dia harus dipanjangkan, tapi karena tekanan seperti ini ketekan itu dia jadi pendek lagi. Kadang-kadang seperti itu, biasa itu ya. Pokoknya kita harus siaga. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your. Langsung skip, loncat ke POV berikutnya. Kita turun di akar pohon lagi, diambil 90 derajat. Kali ini Mas Rambu duluan. Ini kesempatan menyuntik Pak Dika dari bawah, karena tadi kan dari tadi kita nyoting Pak Dikanya dari atas, Pak Dika yang duluan di bawah. Bawahnya lagi ada lah itu, tangannya pindah tau Pak, yang atas. Masih rame Pak, atas Pak. Ya, ada orang. Ya, mulai tangan naik Pak, sekalian. Aku mau disyuting Pak. Nanti lihat di YouTube ya kalau udah tayang. Pak. Nggih, monggo. Gantian. Monggo aku tak teng. Mau disyuting. Bisa. Berapa? Dit. Itu. Duh. Masih ono tanda nih. Ora iso no, Pak. Repot lagi. Tarik Mas. Repot.
Tarik. Kok hilang. Bedanya dong sama share apa bu? Didik aja lah sono. Santai, kalem. Ya mas, berisi mas, masih muda, banyak ringan, masih berisi semuanya. Ya, maksudnya ringan tuh beban hidup dan beban bawaannya itu. Namanya apa? Ini, Ini setelah kita POB naik dari 4 adik-adik tadi yang naik akar pohon, sekarang kita skip, kita langsung ke loncat video berikutnya. Kita sudah ketemu tanjakan ini setelah tadi kita turun tadi terus. Jadi kita kan tadi turun terus sampai ketemu akar pohon itu, dan itu jalan ekstrim terakhir yang kita temui di akar pohon tadi. Nggak tahu di depan masih ada lagi atau enggak. Kemudian kita ketemu jalan naik dan akhirnya kita nyampe di pos 3 ini, dan Pak Dika sudah istirahat dan Mas Ramu mau ikutan istirahat. Tadi kita skip lagi situasi di pos 3. Tadi kita sempat istirahat dan bikin bullet time, kemudian kita ini lanjut lagi perjalanan. Ini kita masih naik dikit ya. Mas mendaki. enggak. Belum saja. Akhirnya desa ini mulai beralih ke Trolek. Trolek. Pertama karena itu alasannya karena prakteknya, kedua dia sekarang sering mendaki sama istrinya otomatis. Di sini tidak ada orang anak. Tapi itu Ultralek dia tasnya mahal-mahal itu, tas impor semua itu betul. Tahun itu atau juta, roti ini belum bisa. Tapi sekarang dia dapat tas lokal itu kan yang di posnya yang awal-awal dia itu tasnya luar semua itu. Itu harga 5 juta itu Pak. 5 juta ke atas. Jadi ini Himalaya 5 kali. Sponsor apa pribadi? Naik masuk dia banget sih. Ibu sing puncak berapa kali terus sing salah mah tekan diketok. 3 kali diketok 3 kali. DC sama road. Tapi nek saya harus tekan kali. Lebih dari 1 kali. Dulu pas awal-awal mencari alat saya suka lihat, karena saya jarang lihat YouTube-nya orang, nggak sempet maksudnya. Kecuali saya mau mendaki ya, kayak gini mendaki Muria baru saya nyari Referensi. referensi. Kalau kepentingan terus nggak sempet ya lihat YouTube. Soalnya YouTube-nya jenengan soalnya sering nongol di beranda.
masih menyusuri punggungan, ini kanan kiri jurang, tapi vegetasinya agak rapat ya ini, jadi nggak terlalu inggrang dan cuaca cerah, nggak seperti kemarin. Kemarin juga kita sebenarnya lewat model jalan hampir sama seperti ini, kemarin kan aja, kalau ini turun. Dan kemarin tuh ada tambahan kabut sama gerimis air kabut, jadi agak menambah dramatis. Untuk videonya bisa dilihat di part sebelum ini ya, bisa dilihat di deskripsi, itu ada link-linknya dari part-part video yang sudah kita upload dari series pendakian Gunung Muria lintas pelukaran air tiga rasa. Iki ana ning Muria. Muria apa? Muria itu tempat untuk Muria itu loh. Makam Sunan Muria. Oh, Sunan Muria. Tapi Makam. bos sudah bertambah nggak ada orang. Dulu aslinya dari rame sini. Tapi jauh nggak Pak dari sini ke sana? Kemarin kita lihat juga tak. Tidak perkiraan 2 sampai 3 kilo perkiraan. Kalau dibandingkan sama turun ke Tiga Raksa, dekat mana? Turun 3 raksa, yo dekat 3 raksa. Tapi jalan pernah lewat jalur itu Pak, depan ini? Sini, Enggak itu Pak. nggak pernah. Melewati jalur yang sudah dipakai ini harus minimal 2 red parah. Gasen mesti wis rungkut kados lah tuh. Wong sing pendaki sing lokasinya aja nggak pernah lewat, apalagi wong ado. Penduduk juga nggak pernah lihat. Indian tidak ada tulisannya turun panah ini enggak gitu. Karena udah ketutup ya. Iya. Indian sih rotok ketok Indian. Di sini sudah terdengar suara merotal ya, jadi kelihatannya kita sudah mendekati perkampungan atau mungkin mendekati masjid yang sudah persiapan Jumatan. Suara murotalnya nyampe ke sini. Kita menuruni jalan yang ramah dan di depan terlihat ada pelang, kelihatannya itu pos 2. Jadi jalur ekstrim terakhir itu tadi ya, yang ada adik-adik naik, kita ketemu rombongan ada 4 orang. Nah, itu cenderung landai sampai pos 2 ini. Nah, kita udah istirahat di bawah pelang nama pos 2 dan kita langsung skip karena kita nggak ketemu POV yang menarik karena setelah pohon itu sampai nanti pos 1. Dan ini kita skip, kita langsung jalan lagi dan kita nyampe pos 1. Di depan itu Pak Dika sudah istirahat. Di pos 1 ini agak luas dan nanti di sini bisa buat ngecamp. Dan di depan situ katanya ada petilasan, nggak tahu petilasan apa. Mungkin kita masukkan ke video di part selanjutnya, mengingat ini sudah berada di penghujung cerita video kali ini. Kalian Mas Ramu pamit. Jadi kesimpulannya dari akar pohon sampai pos 1 ini gak ada yang terlalu menarik jalurnya. Sampai di sini cerita Mas Ramu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.